Papri, Shalom Papri. Terima kasih, selamat malam. Malam. Ini judulnya, saya maaf baru masuk nih, tapi saya tertarik dengan judulnya. Karena saya sendiri juga orang Muslim, tapi di keluarga saya sendiri kan multi agama sebenarnya, dari bapak dan ibu saya sudah berbeda. Jadi saya sudah terbiasa dengan perbedaan. Bahkan di pergaulan saya di Jawa Barat dulu juga sangat multi etnik dan multi negara. Jadi saya, apa yang dikata dengan Ibu Fatimah, saya sering sekali saya dengar. Di ciri-ciri muslimah atau ciri-ciri perempuan yang baik di mata laki-laki, di mata Islam itu mungkin subjektif kali Ibu ya. Jadi karena gimana ya? Karena ngelihat bajunya juga nggak bisa, lihat covernya juga nggak bisa. Saya sendiri mengalami Bu. Saya putus dengan mantan istri saya juga karena di mata saya juga terlalu fanatik. Jadi agak nggak enak saya cerita seperti ini. Tidak apa-apa, nanti saya doakan habis ini. Iya Pak. Iya Pak Pri. Waktu kejadian itu memang kalau seandainya saya mengikuti ajaran syariat Islam, mungkin nggak akan bisa putus. Sulit untuk putus karena laki-laki masih di atas levelnya, di atas level perempuan, katanya seperti itu. Bahkan saking pengen putusnya waktu itu, gugatan yang dilontarkan sama mantan istri saya hanya kemiskinan, sebenarnya dibuat-buat itu. Dan saya tahu itu. Bahkan saya waktu di Pak Mudin, akhirnya ya udah saya loloskan aja. Saya setujui minta pisah dengan saya. Hanya karena memang terlalu gimana ya, menurut dia sudah talak 3, padahal banyak saksi dari keluarganya sendiri, banyak saksi dari keluarga saya sendiri, itu sulit untuk dibuktikan. Saya sebagai orang awam, mungkin Ibu Fatimah jauh lebih paham dari saya tentang Islam. Enggak juga Pak. Saya ngikuti Ibu Fatimah di YouTube dan background Ibu Fatimah cukup luar biasa. Ya, maaf kalau saya agak sakit saya kalau cerita seperti ini ya. Sudah ada penggantinya belum Pak? Sudah ada penggantinya belum? Trauma saya. Oh, trauma. Cowok juga bisa trauma ya, padahal ada jatahnya 4 Pak. Ini Diju masih kosong Diju. Saya kurang setuju itu. Saya kurang setuju, dan bahkan saya setuju apa yang dikata sama Ibu Fatimah tadi. Wah, berarti Pak Pri ini punya hati salmasi nih, luar biasa nih. Berapa bulan ini memang saya agak penuh kebimbangan sebenarnya. Wow. Karena bisa keluarga saya sendiri, keluarga kakak, ya maaf saya agak open sedikit. Ya, keluarga kakak saya dan keluarga sudah jadi murtadin beberapa bulan yang lalu. Haleluya. Wow. Tapi background saya kan terlahir dari 2 agama sebenarnya. Bapak saya sendiri kan orang Chinese, orang Konghucu. Ibu saya orang turunan Madura, Muslim. Saya sendiri dari kecil terdidik Islam. Terus umur 40 ke atas saya masuk lingkungan yang mayoritas. Sebelum itu saya sudah multi etnik, saya sudah banyak kawan yang banyak agama, udah nggak masalah. Artinya kalau seandainya secara pribadi saya masuk kanal yang sifatnya tergiring politisasi agama, saya nggak akan sulit masuk, saya sulit terdoktrin saya, karena saya sudah terbiasa dengan multi agama. Tapi memang beberapa bulan ini memang saya agak bimbang karena saya agama sendiri kan agak nggak begitu masuk dalam seperti mungkin waktu itu Ibu Fatimah atau bapak yang tadi. Saya beberapa bulan ini lebih pengen tahu tentang histori, bahasanya teologi lah seperti itu. Memang ada banyak sekali pertanyaan. Dan waktu sama mantan istri saya sendiri, memang saya sendiri juga banyak sekali pertentangan tentang akidah. Bahkan saya kalau umpamanya ada konflik sedikit selalu dibilang dasar singkek itu sering sekali saya. Padahal saya sendiri juga sudah total jadi Muslim. Tapi masih agak gimana ya? Kalau saya cerita agak sakit saya terus. Karena
ada anak-anak saya. Oke. Jadi begitu Iya. Bu. Jadi mungkin terakhir yang saya tanya sekarang, kalau umpamanya di Islam sendiri saya mungkin nggak bisa seperti Bupati Imam menjabarkan, tapi kurang lebih saya tahu. Makanya ciri-ciri itu buat saya subjektif. Kadang-kadang orang yang berkerudung sendiri belum tentu jiwanya juga berkerudung seperti itu. Benar. Bahkan kalau umpamanya di Islam sendiri yang saya tahu, mohon maaf kalau saya salah, tolong diluruskan, cukup diskriminatif terhadap perempuan. Seperti itu. Bahkan saya sering dengar sendiri kalau umpamanya si istri tidak izin dengan suami, itu pun juga sulit untuk masuk surga. Bahkan jangankan masuk surga, kecium bau surga juga enggak. Betul sekali. Itu. Pak Pri, Terus, mohon maaf, ini ya. ada pengalaman loh dari ponakan saya kemarin. Saya baru menjumpai ponakan saya. Ponakan Ya. saya ini dari pesantren, gitu kan. Terus Ya. istrinya orang awam biasa. Tetapi Ya. durhakanya luar biasa istrinya ini. Begitu menghina, memperkatakan suaminya dengan yang semena-mena begitu ya. Lalu ponakan saya ini karena takut dosa, karena takut dosa, makanya dia tidak mau membalas istrinya atau bahkan memukul, tidak gitu. Beliau akhirnya mendingan saya sudahi saja. Walaupun dari awal ibunya sudah mau ngasih tahu, kamu kan dari pesantren, kenapa kamu ambil istri dari orang-orang yang biasa? Kata dia mengatakan nanti saya yang akan rubah, nanti saya yang atur. Nah, tapi pada kenyataannya memang nggak bisa. Nah, ini maksudnya gini Pak Pri, saya sampaikan di sini maksudnya gini. Sebenarnya di dalam ajaran Quran itu kan sebenarnya harusnya laki-laki yang harus bisa lebih tegas dan lebih bisa menjadi imam, ya kan gitu. Nah, ini kontras dengan maksudnya berbeda dengan kehidupan sehari-hari. Ini berbeda banget dengan ponakan saya. Padahal ponakan saya ini dari pesantren, begitu. Nah, jadi jadinya ponakan saya ini melakukan kehidupannya bukan berdasarkan dengan kitabnya, tetapi berdasarkan dengan nuraninya dia yang tidak sanggup. Begitu Pak. Ya. Ini mungkin seperti ini Pak Pri, nasibnya hampir sama ya. Iya. Mungkin saya bisa Iya. tanggapi sedikit sebentar, boleh? Iya bentar, silakan. Apri boleh tinggalkan nomor kontak, jadi nanti bisa sharing mungkin sama narasumber di sini, gitu. Karena kita kebetulan udah 2 jam nih, bisa dipersingkat? Di privat chat aja Pak, privat chat itu. Tulis nomor. Iya. Karena memang ya. Karena memang akibat dari tujuan pernikahan yang berbeda ya, Kristen dan di agama seberang. Itu satu, tujuan pernikahan. Kedua, itu sebenarnya kegunaannya ta'aruf. Ya, ta'aruf tuh bukan cuma sekedar berkenalan, kamu anak siapa, binti siapa, bin siapa, enggak cuma itu. Tetapi dalam masa ta'aruf ini, masa perkenalan itu tidak boleh berlebihan. Itu kalau di dalam Kristen, saya yakin di Islam juga sama ya. Tidak boleh berlebihan gitu loh. Tapi paling tidak karena istri di dalam Islam dan istri di dalam Kristen itu beda. Terus fungsi perempuan di dalam Islam dan di dalam Kristen juga berbeda. Ini yang mengakibatkan akhirnya banyak pernikahan yang hancur sebelum waktunya. Maksudnya sebelum dia punya anak atau sebelum mereka jadi kakek nenek. Nah, begitu. Karena tujuan pernikahan boleh nanya singkat, Ibu? Ya, boleh silakan, boleh Pak. Nanya singkat kalau seandainya waktunya masih ada. Ini saya kalau main di Kristiani waktu kecil juga saya pernah masuk gereja. Waktu kecil umur masih bayi, masih sebelum TK. Waktu itu memang karena faktor lingkungan saya juga mendorong saya jadi Muslim. Seperti itu. Saya juga nggak tahu Muslim seperti apa. Tapi ini yang saya tanyakan sebenarnya ajarannya yang memang salah atau pemahamannya memang yang salah, karena memang banyak sekali yang hanya tekstual aja menurut saya. Itu bagaimana Bu kalau menurut Ibu? Kalau menurut saya nggak bisa disalahkan sana sini. Kita mengambil positifnya saja dan negatifnya kita tinggal. Maksud saya begini, kita tidak bisa menyalahkan kalau menurut kacamata kita sebagai manusia atau hak asasi manusia mungkin ya, masuk ke dalam HAM itu salah.
Itu sebagai kita manusia. Tetapi karena mereka ini kan doktrin, ajaran. Karena nabinya, rasulnya melakukan hal demikian, menurut mereka ya itu benar. Begitu loh Pak. Jadi tinggal kita mandang perspektif kita sebagai manusia biasa. Ya, kalau kita memandang dari sudut pandang kita sebagai kita orang Islam, itu benar. Tapi kalau dari sudut pandang kita sebagai orang di luar Islam, itu salah. Dan dari sudut pandang kita sebagai manusia biasa, nggak menganut agama sana sini, itu nggak benar, itu salah, begitu Pak. Ya. Ajaran ini salah, gitu. Jadi dari cara kita pandang aja. Gitu. Oke. Ya. Terima kasih, Pak Pri, makasih ya Pak Pri. Mungkin bisa dilanjut nanti kita di private chat ya Pak ya. Oke, karena waktunya sudah habis dan kita akan closing ya. Bapak-bapak, mohon maaf yang mau masuk. Terima kasih. Mohon maaf yang mau masuk karena kita sudah di penghujung acara. Terima kasih teman-teman yang sudah gabung. Oke, closing silakan dari Pak Rusli mungkin singkat saja Pak. Oke. Jadi saya berangkat dari Alkitab bahwa di Kejadian pasal 1 ayat 27 dan 28, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, di sini kita lihat bahwa manusia sebagai laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah menurut gambar Allah. Jadi laki-laki dan perempuan itu diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kita ini diciptakan sebagai manusia, baik laki-laki maupun perempuan, segambar dengan Allah. Jadi setara di dalam martabat, nilai, esensi, dan natur manusia. Tetapi dengan perbedaan di dalam peran dan fungsinya. Laki-laki berbeda dengan perempuan. Cara pikirnya. Ya kan? Nah, karena itu dalam nasihat-nasihat atau bimbingan pranikah, saya selalu menyadarkan pasangan yang mau menikah. Kadang mereka nggak sadar kalau mereka itu berbeda. Laki dan perempuan itu berbeda dalam segi cara berpikir. Si laki berpikir dengan otak kiri dan selalu berkata saya pikir, sementara tumpuan berpikirnya perempuan adalah otak kanan yang selalu menekankan soal perasaan. Tetapi itu bukan masalah yang kemudian membuat laki-laki dan perempuan itu ada jenjangnya, gitu kan? Ya. Kalau kita lihat Alkitab bahwa sama di hadapan manusia, ya. Jadi perlakukanlah perempuan dan laki-laki sebagai sesama manusia. Dan Alkitab memperhitungkan peran-peran perempuan di dalam Alkitab. Ada banyak ya wanita-wanita yang dipakai di dalam Alkitab, ya kan? Bahkan kabar tentang kebangkitan Yesus itu, ya, kebangkitan Yesus itu pertama-tama oleh wanita, ya kan? Maria. Kepada Maria Magdalena, ya, kepada Maria Magdalena. Jadi mereka yang pertama-tama mendengarkan tentang kebangkitan Yesus itu. Tetapi memang para pria, murid-murid Yesus menganggap berita yang dari perempuan itu tidak terlalu diragukan kebenarannya. Kenapa? Karena mungkin ya namanya juga perempuan suka membumbu-bumbui cerita, ya. Nah, tapi itu kan bicara tentang soal lain. Tetapi yang pasti bahwa apa yang mereka sampaikan itu benar. Itu perempuan yang membawa kabar tentang kebangkitan Yesus. Nah, karena itu marilah kita, baik laki-laki maupun perempuan, mengoreksi karakter kita. Karena baik perempuan maupun laki-laki
sudah jatuh ke dalam dosa, dan waktu mereka jatuh ke dalam dosa, lihat mereka saling menyalahkan, ya kan? Adam ditanya ke Tuhan, tanya, kenapa kamu perempuan yang kau tempatkan? Nah, perempuan menyalahkan siapa? Si ular. Iya, saling nyalahin ya Pak. Ya, jadi kita kembali lagi bahwa kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi setara, ya, menurut gambar Allah, setara di dalam martabat, nilai, esensi, dan natur manusia. Tetapi dengan perbedaan di dalam peran dan fungsinya, terutama di dalam keluarga bagi mereka yang sudah berkeluarga. Natur Allah sendiri membantu kita memahami laki-laki dan perempuan sebagaimana diciptakannya menurut gambar Allah. Ini yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Rusli. Selanjutnya Kak Fatima. Kak Fatima, silakan. Kalau saya bicara tentang panggilan dan pilihan Allah ya, 2 Petrus 1. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan adalah kesalehan. Nah, artinya orang-orang yang sedang hidup di dalam mengikuti kodrat ilahi, kita tidak boleh mengumbar nafsu, tetapi kita harus bisa mengalami penguasaan diri, itu harus ada, sehingga kita akan kembali kepada fitrah ilahi atau kodrat ilahi itu tadi. Itu saja. Buat saudara teman-teman yang mungkin masih Kristen, pertahankan iman Anda, karena hanya di dalam Kristus kita mengenal tentang kekudusan yang sejati. Yes, amin. Thank you Kak Fatima. Selanjutnya Bu Fadilah. Dan akan ditutup sama Bang Fadil ya. Sekalian doa ya Bang. Oke. Ya. Wanita di dalam Islam dan Kristen itu jauh berbeda ya. Kita sudah bisa tahu ya, kita sudah bisa membuka pikiran kita, melihat bagaimana Islam memandang wanita dan bagaimana wanita Kristen memandang wanita. Ya. Tetapi harus yang paling penting menjadi seorang wanita Kristen harus bisa menjaga marwahnya sebagai seorang wanita. Wanita itu melenceng sedikit saja udah noda, ya. Dia berbuat sedikit saja ke kiri, istilahnya berbuat celah sedikit saja, wanita itu celahnya banyak, celah iblisnya banyak kalau saya bilang. Dia sudah apa istilahnya itu, rusak susu sebelanga, apa sih akibat nila setitik rusak susu sebelanga, itulah perempuan. Misalnya kita lihat aja ya, seorang janda itu pasti orang mikirnya negatif, tapi duda jarang orang berpikir negatif. Ya, artinya apa? Perempuan itu perhiasan yang harus bisa kita jaga. Kita sendiri yang harus menjaganya, gitu loh. Karena apa ya? Keindahan perempuan ini, keutamaan perempuan ini yang Tuhan ciptakan di dalam diri kita sebagai wanita itu yang harus terus kita jaga. Tidak bisa kita sembarangan ya terhadap lawan jenis kah atau terhadap siapapun kah. Bukan masalahnya wanita itu aurat, bukan. Akan tetapi wanita itu celah iblisnya itu masuk itu lebih gampang gitu ya. Karena wanita itu baperan. Roh kesombongannya lebih besar, merasa paling cantik, merasa paling ini. Akhirnya apa? Mencuri kemuliaan Tuhan itu lebih gampang kalau perempuan. Baperan, ya kan? Nah, jadi itu yang harus dijaga. Dari mana? Hati kita. Kemudian kita selalu minta Roh Kudus, minta Tuhan untuk memberi kekuatan agar kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan di dalam kehidupan kita sebagai perempuan. Nah, sebenarnya pembicaraan kita malam ini bukanlah suatu
hal untuk menjelek-jelekan atau mendiskriminasi. Oh, agama di sana memandang perempuan seperti ini, agama kita tidak. Bukan. Ini cuman sebagai pelajaran perbandingan agama kalau saya dulu kuliah ya, sesuai dengan fakultas saya dulu ya, jurusan saya perbandingan agama. Jadi ini perbandingan ilmu fikih ya, mungkin ya, dalam hal memandang wanita begitu. Jadi ini cuma untuk membuka pikiran kita agar wanita-wanita Kristen tetap teguh imannya, jangan sampai hanya karena cinta berpindah agama, hanya karena jabatan berpindah agama. Nah, itu hati-hati. Makanya saya selalu bilang pacaran beda agama boleh, jangan sampai. Nah, itu iman Kristen harus tetap kita pegang teguh. Kita yang jadi terang, jadi kita yang harus menerangi, bukan kita yang ikut kegelapan. Ya, begitu Diju. Thank you. Oke, thank you Bu Fadila. Yuk, silakan terakhir Bang Fadil. Silakan Bang Fadil. Oke, closing statement dari saya adalah pandangan Islam dan Kristen dalam memandang wanita itu sangat jauh berbeda ya. Coba tolong dari awal tadi sampai sekarang disimpulkan, saudara bisa mendengar bahwasanya kesimpulannya adalah derajat wanita lebih rendah daripada laki-laki di dalam pandangan keislaman ya, baik dalam segi ibadah, baik dalam segi pernikahan, baik dalam segi warisan dan lain-lainnya. Ya, kalau dalam kekristenan semuanya setara, bahkan wanita menjadi penolong bagi laki-laki. Ya, itu saja statementnya. Di sini kami hanya membandingkan antara wanita yang dipandang oleh agama Islam dan agama Kristen. Saudara yang bisa menyimpulkan lebih baik dan lebih elok yang mana, sehingga ya saudara bisa menentukan, ya kan, kayaknya enakan di Kristen nih, ya kan. Mau jadi pengikut Isa, boleh, silahkan. Ya, kami langsung doakan. Baik, saya tutup dalam doa. Yuk kita satu hati kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami telah dikumpulkan di sini Tuhan untuk sharing-sharing berbagi berkat Tuhan. Terima kasih banyak. Kiranya yang mendengarkan juga diberkati dan mendapatkan hikmat Tuhan. Terus berikan hikmat-Mu Tuhan pada kami agar kami bisa Engkau pakai lebih lagi. Sebentar lagi kami mau berpisah Tuhan. Mungkin saja ada yang melanjutkan aktivitas atau mungkin saja ada yang beristirahat. Berkati istirahat kami semalam-malaman agar esok pagi kami bangun dalam keadaan sehat. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami tutup acara sharing ini. Haleluya. Amin. Halo. Amin. Shalom semua, terima kasih sudah berbagi ya. Terima kasih juga teman-teman yang udah dengerin. Oke, shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Saya perhatikan dan saya ikuti perkembangan umat kita dari waktu ke waktu. Beberapa tahun belakangan ini Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang Islam yang murtad. Betul. Banyak sekali yang murtad. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang awam. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang miskin. Bahkan sampai kepada kalangan yang intelektual, orang-orang yang berada secara ekonomi, sekarang terjadi fenomena pemurtadan.